سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Wanita ini bernama Teresa dan tinggal di Minnesota, Amerika Serikat. Dia tumbuh sebagai seorang Kristen Minnesota di gereja Lutheran dengan keluarga yang cukup taat. Dia sering pergi ke gereja, kelas studi Alkitab, dan hal-hal seperti itu. Namun, ada beberapa pertanyaan yang menurutnya tidak pernah terjawab dengan baik. Dia meninggalkan gereja saat dia meninggalkan rumah pada usia 17 tahun karena masalah dengan keluarganya. Lalu, dia menjadi seorang ateis garis keras selama beberapa tahun. Di usia 20-an, Teresa mulai beralih ke sudut pandang agnostik. Setelah putrinya lahir pada tahun 2015, dia kembali tertarik pada Tuhan dan saya memiliki pengalaman yang membuatnya merasa yakin bahwa kita memiliki pencipta. Setelah itu, dia mulai mempelajari Yudaisme, seperti pindah agama menjadi seorang Yahudi, tetapi tidak cocok. Proses mualafnya sangat panjang, dia memulainya dengan makan makanan halal. Terakhir kalinya dia makan daging babi adalah pada tahun 2016. Dan dia mulai masuk ke gereja mesianik, kuil mesianik yang entahlah, terkadang Anda mendengar mereka disebut Yahudi atau Yahudi untuk Yesus. Mereka adalah penganut Kristen, ada penganut Kristen yang mengikuti perjanjian lama atau lebih mengikuti perjanjian lama. Tetap saja tidak begitu cocok dengan itu, tetapi dia mulai mendalami agama. Dia mengikuti pelatihan guru yoga dan belajar banyak tentang agama-agama India, dan membaca Bhagavad Gita. Dia membaca Alkitab lagi dan melakukan banyak penelitian. Teresa membaca Dao De Ching. Dan dia diberi hadiah Al-Quran, tetapi dia tidak membacanya. Dia membaca satu halaman dan merasa ini terlalu mirip dengan Alkitab. Namun dia mengalami banyak kejadian aneh dalam hidupnya saat itu. Entahlah, saya selalu suka berpetualang, jadi saya mengalami banyak hal. Jadi pada akhir tahun 2017, dia mengalami kejadian yang sangat traumatis, yang juga dijelaskan secara rinci di video lain. Dan dia merasa benar-benar tersesat, dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam hidupnya atau bagaimana cara memperbaikinya. Dia mencoba yang terbaik untuk memahami siapa Tuhan itu dan dari mana Tuhan berasal dan bagaimana cara terbaik untuk menyembah Tuhan. Di awal tahun 2018, dia bekerja di sebuah bar di Texas, di San Antonio, Texas. Dan seorang pria datang dan berkata, "Hei, ponsel saya mati dan saya tersesat. Saya bukan orang sini. Bisakah Anda membantu saya? Bisakah saya mengisi daya ponsel saya?" Teresa menjawab bisa, orang itu duduk di bar dan Teresa mencolokkan teleponnya. Kemudian Teresa menawarkannya minum, orang itu berkata bisakah saya minta air? Dia menjawab tentu, sobat. Saya punya minuman air yang bisa Anda dapatkan. Dan kemudian Teresa kemudian menawarkan sesuatu yang lain seperti sekantong keripik. Dan memberikan keripiknya. Kemudian Teresa menawarkannya lagi minuman seperti bir tetapi orang itu menjawab, "Saya tidak minum. Saya seorang Muslim." Sampai saat itu, Teresa belum pernah bertemu seorang Muslim yang mengatakan kepadanya bahwa mereka adalah Muslim dan mengidentifikasi sesuatu dari agama itu kepadanya. Jadi itu adalah momen yang menarik, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa dengan itu, tetapi mereka selanjutnya menjadi teman. Mereka mulai bergaul dan membiarkan Teresa mengajukan banyak pertanyaan kepadanya. Mereka banyak mengobrol panjang dan dia sudah benar-benar ingin belajar tentang agama jadi dia sangat terpesona. Teresa punya banyak pertanyaan dan ternyata banyak hal yang dia ceritakan kepada Teresa tentang Islam sudah selaras dengan sistem kepercayaannya seperti cara Tuhan adalah satu makhluk. Jadi itu sangat menarik baginya dan kemudian dia pindah ke Nevada karena alasan yang tidak berhubungan. Tetapi dia pindah kembali ke Nevada. Dan di sana dia benar-benar berjuang, dia sering meneleponnya. Dia tidak tahu harus berbuat apa dengan dirinya sendiri. Temannya itu menyarankan untuk berdoa. Temannya mengatakan berdoa saja karena saya tidak dapat membantu Anda dalam situasi ini selain Anda tahu, seperti mencoba memberi Anda ceramah penyemangat dan itu tidak cukup. Sejak saat itu Teresa mulai berdoa kepada Tuhan memohon bimbingan.
Setelah itu dia memutuskan benar-benar ingin pergi ke masjid dan naik bus dari apartemennya ke daerah tempat masjid terdekat berada. Dan dia benar-benar ingin berpakaian pantas, tetapi tidak punya syal. Jadi dia memakai celana jeans biru ketat dan kemeja lengan panjang yang ketat. Itu adalah hal paling sederhana yang dia miliki. Dan dia pergi mencari syal ke banyak toko tetapi tidak mendapatkannya. Teresa merasa tidak dapat menemukan syal. Dan dia mulai panik. Dia beranggapan tidak bisa pergi ke masjid tanpa jilbab, jadi dia hampir menyerah dan kemudian dia pergi ke toko barang bekas dan mulai mencari syal di sekitar sana dan tidak dapat menemukannya dan pergi ke tempat lain. Saat seperti ini jelas sebuah pertanda. Dan kemudian dia berjalan melewati tempat sampah kain ini dan ada seperti kain mengkilap di bagian atas dan dia mengusapnya dengan tangan dan menariknya keluar dari tempat sampah dan itu adalah sajadah dan dia sangat terkejut menemukan sajadah seperti acak, dia menganggapnya sebagai tanda yang sangat besar jadi dia membeli sajadah dan berangkat ke masjid. Dia pergi ke masjid, dan sesampainya di sana, umat muslim baru saja selesai melaksanakan salat Jumat. Dan dia tidak menyadarinya, dia tidak tahu bahwa hari Jumat adalah hari salat yang istimewa, atau dia akan mencoba untuk pergi pada hari yang berbeda. Karena sesampainya di sana, semua wanita berhamburan keluar dengan gaun panjang berwarna hitam. Dan banyak dari mereka yang memakai nikab. Dan mereka sangat anggun dan cantik. Tapi dia juga sangat takut seolah-olah dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa mereka berhamburan seolah-olah saya tidak tahu apa yang sedang terjadi? Jadi dia hanya bersembunyi dan menunggu sampai mereka pergi lalu dia pergi ke masjid dan di sana bertemu dengan seorang muslim yang sangat baik dan dia menjawab beberapa pertanyaannya dan kemudian membawa Teresa menemui imam. Lalu dia pergi untuk berbicara dengan imam dan sang imam memberitahu beberapa hal mendasar dan menjawab beberapa pertanyaan Teresa. Imam kemudian memberi Teresa buku pegangan yang bermanfaat tentang cara berdoa dan beberapa informasi lainnya serta Al-Quran dalam bahasa Inggris. Jadi dia kembali pulang ke rumah mulai membacanya, Teresa kemudian terhubung dengan orang lain yang pindah agama, orang tersebut adalah seorang mualaf asal Meksiko dan bersama orang Meksiko itulah dia dibimbing untuk mualaf. Dan dia membantunya belajar salat dan dia mengajarinya cara memakai jilbab, dan dia membantunya menemukan beberapa gaun dan pakaian yang lebih sopan. Itu sangat bagus. Itu sangat bagus.